Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sadaqallahul azim. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT, baru kita dengar satu ayat yang indah dari Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 157. Allah menceritakan, dan pasti kami akan menguji kamu orang beriman dengan pasti. Ini ada dua kali pastinya. Walanabluwannakum, la-nya pasti, taukid, nya pasti lagi. Cuman kalau diterjemahkan gini kan jelek. Dan pasti kami, Allah akan menguji kamu dengan pasti. Pastinya dibuat sekali, padahal harusnya dua kali. Pasti Allah akan membala kamu, menguji kamu dengan pasti. Dengan apa? Sedikit rasa takut. Tidak selamanya kita ketakutan terus, enggak. Paling takut dikit-dikit. Anak muda happy, pas mau nikah takut dikit. Apakah setelah nikah bisa memberi makan istri? Takut sedikit. Begitu sudah kawin, rezeki tambah mancur. Wah, alhamdulillah, malah berani kawin dua. Masya Allah. Masya Allah. Itu ujian aja takut itu. Sebenarnya takut itu sedikit saja. Ya. Bisyai'im minal khauf, rasa takut sedikit. Cuman kita berani nggak menghadapinya. Ada Allah SWT yang maha perkasa, tempat kita bergantung. Allahus Samad, yang maha pengasih kepada hambanya yang merintih. Datang malam-malam ke hadapan Allah, merintih, ya Allah, hamba orang yang lemah, ya Allah, bantulah dengan kekuatanmu yang maha perkasa. Senang Allah. Kadang-kadang manusia ini ketakutan baru jumpa Allah. Kalau waktu belum takut, berani aja sendirian aja. Wah, saya hebat nih, saya pemain kungfu. Begitu rasa takut datang, baru ambil wudhu, sholat tahajud. Allah senang yang begini nih. Nanti Allah tukar ketakutan itu jadi kebahagiaan. Amin. Nggak usah takut. Ada orang takut hidup bunuh diri. Ada orang takut mati mabok. Kenapa kamu mabok? Takut mati. Jangan takut. Segala sesuatu menurut takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh saja mati terbunuh, boleh saja mati ditabrak kereta api, boleh saja mati sakit, boleh saja mati habis makan. Orang Islam tidak masalah mau mati. Yang penting mati beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rugi orang beriman. Ketika dia sakit dia sabar, ketika dia sehat dia bersyukur, ketika dia senang dia bersyukur, ketika dia susah dia bersabar. Antara sabar dan syukur, kita berdiri antara sabar dan syukur. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, ulama tidak bisa memutuskan mana lebih dulu masuk surga, orang bersabar atau orang bersyukur. Tidak bisa diputuskan. Karena orang bersabar, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang-orang sabar. Sedangkan orang bersyukur, wasaya jazillahu syakirin, Allah menambah nikmat kepada orang yang bersyukur. Mana duluan masuk surga, melangkahkan kakinya? Orang bersabar atau orang bersyukur? Sama-sama masuk surga. Tapi Imam Ghazali tidak bisa memutuskan, katanya. Sampai dengan zaman Imam Ghazali tidak ada ulama yang bisa memutuskan siapa duluan masuk surga, orang bersabar atau orang bersyukur. Kadang-kadang orang diuji lolos, sabar. Diuji dengan musibah.
Begitu diuji dengan nikmat, lepas, nggak lolos. Waktu miskin tiap hari ke masjid 5 waktu. Zikirnya khusyuk. Begitu kaya naik Mercy, pindah zikirnya ke diskotik. Tukar dia. Nggak lolos ketika diberi kenikmatan. Minal khauf wal ju', rasa lapar. Hari ini orang takut lapar mencuri. Takut lapar mencuri. Takut lapar menipu. Padahal sudah berapa umur kita sampai sekarang? Pernahkah kita lapar? Tidak. Terjadi krisis moneter tahun 98. Orang sampai merampok gudang beras. Saking takutnya nggak makan. Nenek-nenek sanggup mencuri kulkas, dipikul sendiri. Kulkas. Ikut setan di situ. Kita aja yang begini keker ngangkat kulkas sendiri nggak kuat. Kenapa bisa begini? Takut, lapar. Ternyata berlalu krisis moneter. Kita tanya ke kampung-kampung. Bapak waktu krisis susah? Susah. Sempat makan rumput? Tidak. Belum ada yang sempat makan rumput. Betul nggak? Waktu krisis moneter waktu 98 itu, orang Jawa mungkin menderita. Tapi kalau kami orang Sumatera tidak. Lada di Bangka Belitung biasanya 3.000 jadi 83.000 harganya. Minyak nilam biasanya 80.000 naik jadi 1,5 juta. Sawit yang biasanya cuma 1 kilo 1.250 naik jadi 2.700 jadi 3.000. Orang Sumatera malam tahajud waktu krisis. Tahajudnya bukan minta krisis berlalu. Ya Allah, lamakan krisis ini. Supaya kami tambah kaya. Di sini sengsara, sana gembira. Di sana sengsara, sini gembira. Biasa. Itu namanya cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya petunjuk salah satu datangnya dengan musibah. Kesabaran menghadapi musibah, dapat hidayah. Berdoa dapat hidayah. Kita 17 kali sholat, 17 rakaat sholat, 5 kali sholat sehari malam. 17 rakaat itu semua minta hidayah. Kenapa minta hidayah? Karena hidayah didapat dengan berdoa. Kedua, hidayah didapat dengan sabar atas ujian. Dan ketiga, hidayah didapat dengan berjuang bersusah payah membela agama Allah. Pemirsa sekalian, selain diuji dengan rasa takut, bisyai'in minal khauf wal ju', rasa lapar. Ternyata setelah usia segini kita nggak pernah ngerasain lapar-lapar amat. Setiap hari ada makan, apalagi di Indonesia. Nggak punya makanan, datang ke rumah teman makan. Dol, apa kabar? Bagus. Belum makan? Belum. Makan? Gratis. Itu hebatnya Indonesia, ya nggak? Nggak bayar, datang aja rumah teman. Jam makan, udah ikut makan. Wa naqsi minal amwal. Kadang-kadang kekurangan harta. Ini penting supaya kita ketahui bahwa harta bukan kita punya. Harta siapa punya? Allah punya. Innallaha yarzuqu may yasha. Allah beri rezeki pada siapa Allah mau. Allah mau ambil, Allah ambil aja. Masa kita mau merasa harta kita? Bukan harta kita, itu titipan Allah untuk kita. Allah mau tambahi, alhamdulillah. Allah mau ambil apa urusannya? Mana ada urusan sama kita. Harus diyakinkan harta itu Allah punya, bukan kita punya. Kalau kita punya nanti kita rasa kita punya, timbul takabur. Timbul rasa ego yang besar. Saya punya, saya jaga, sudah saya masukin bank, nggak mungkin hilang. Tiba-tiba aja datang gempa bumi. Baru tahu. Dia bilang gak usah takut anak-anakku, istriku. Kad kredit bapak ada 7, masuk gold semua. Bank semua, bank kita punya simpenan. Tiba-tiba terjadi gempa bumi, habis semua rata sama tanah. Ngungsi di halaman SD Impres. Tenang, duit banyak, pergi ke bank, banknya ambruk. Terpaksa antri makan Indomie. Baru dia sadar, oh benar rupanya Allah Maha Kuasa. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka dapat hidayah dari Allah. Anak, walaupun kartu kredit bapak 7, rekening bank ada 12, tapi rupanya Allah Maha Kuasa, nak, bapakmu nggak kuasa. Hari ini kita ngungsi di tenda pengungsian, makan Indomie antri, pakai telur pun nggak dapet. Sabar nak, ternyata Allah Maha Kuasa. Bapak nggak ada apa-apanya. Dapat hidayah, dia bersyukur dengan ujian itu. Jadi dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal anfus, kadang-kadang mati kekasih kita. Istri yang kita cintai mati. Suami yang kita cintai mati. Nggak ada masalah kematian seorang istri.
Kata Nabi, ayyumam ra'ah matat wa zawjuha anha radin dakhalat jannah. Wanita manapun kalau meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, wajiblah surga bagi perempuan itu. Jadi mati itu bisa tiket masuk surga asal diridhoi oleh suami. Ibu-ibu masuk surga, mati diridhoi suami. Kira-kira kalau ibu besok pagi wafat, meninggal dunia, kira-kira suami ibu ridho nggak? Ayo, ridho apa nggak? Kalau ridho ibu masuk surga. Tapi kalau ibu mati suami seneng, wah bahaya ibu. Begitu ibu meninggal dunia, suami datang, loh kenapa istri saya? Baru meninggal pak, kepleset di kamar mandi, diperiksa lehernya, iya ya, meninggal ya? Iya. Terus suaminya joget, alhamdulillah, mati juga. Ini bahaya nih perempuan. Bener nggak? Yang bilang Nabi. Maka ibu-ibu baik-baik sama suami, baik-baik sama suami biar dapat tiket masuk. Kalau suami wafat sabar. Wanita ada hadis, apabila seorang suami wafat, sang istri bertahan tidak kawin lagi, kemudian memelihara anaknya dengan rasa cinta, kemudian dibesarkannya anaknya, dididiknya dengan baik agama, dinikahkannya dengan orang-orang baik, wajiblah surga baginya. Maka dulu nenek-nenek kita kalau meninggal suami nggak kawin lagi. Kenapa? Berharap surga, dari tiket masuk surga dari menjadi janda balu. Sekarang saya cari-cari juga laki-laki, ada nggak hadisnya seorang suami yang ditinggal mati suami istrinya, bertahan nggak kawin lagi, terus dapat surga? Nggak ada hadisnya. Ini sebenarnya sudah diajarkan. Mati biasa. Wasamarat, hilang buah-buahan, sudah ditanam padi, seminggu lagi panen, tiba-tiba malamnya datang banjir, habis, tidak ada satu keping pun, satu butir padi pun yang dipanen, tidak ada, habis. Nangis dia. Ada di Sumatera Barat gitu, nangis dia. Mbak ana di bueko, habis padi sadonyo. Nangis dia. Datang tetangganya, udah sabar Pak, insya Allah dimusyawarahkan di balai adat. Dimusyawarahkan di balai adat, ditanya, berapa kerugian Bapak dengan padi yang kena banjir itu? Itu kira-kira 10 kaleng. Tahu-tahu diganti duitnya 100 kaleng harga yang diganti oleh masyarakat. Yang rugi 10 kaleng padi, diganti 100 kaleng padi duitnya. Malam dia tahajud, ya Allah, mudah-mudahan tahun depan nanam lagi, banjir lagi. Habis 10 kaleng, datang 100 kaleng. Tidak usah takut. Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu. Berhentinya di qalu ya. Jangan berhentinya di musibah, nggak bagus. Berilah kabar kepada orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpakan kepadanya musibah, berhenti di musibah nggak bagus. Orang akan bertanya, siapa yang menimpakan musibah kepada orang sabar? Kasihan kali orang sabar dikasih musibah. Nggak cocok. Berhentinya di qalu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpakan kepada mereka musibah, mereka berkata, berhenti situ. Qalu, mereka berkata. Apa katanya? Mari kita dengar. Apa katanya? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Satu hari mau tidak mau kita akan kembali kepada Allah. Ditutup ayat itu. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka inilah orang-orang yang kepada mereka diberikan Allah barokah dan rahmah, kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rupanya petunjuk salah satu datangnya dengan musibah. Kesabaran menghadapi musibah dapat hidayah. Berdoa dapat hidayah. Kita 17 kali sholat, 17 rakaat sholat, 5 kali sholat sehari malam, 17 rakaat itu semua minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ditambah duduk antara dua sujud, minta hidayah lagi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, minta hidayah lagi. Kenapa minta hidayah? Karena hidayah didapat dengan berdoa. Kedua, hidayah didapat dengan sabar atas ujian. Dan ketiga, hidayah didapat dengan berjuang bersusah payah membela agama Allah. Semoga kita semua termasuk orang yang mendapat hidayah. Pemirsa sekalian,
Di tengah bencana kadang-kadang ada orang yang berbuat nista, berkhianat kepada saudaranya sendiri. Bantuan-bantuan untuk orang-orang yang mendapatkan musibah ditilep, dimakan. Memang manusia kalau sudah bejat kadang-kadang lebih parah dari binatang. Binatang tidak pernah makan semen, tidak pernah makan besi. Tapi manusia kalau sudah rakus, besi dimakan, semen dimakan, istri dijual, anak dijual. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar, insya Allah Allah akan memuliakan kita dunia akhirat. Singkatnya begini saudara, bencana itu ada 3 jenis. Kalau kena kepada orang beriman, dia ujian. Kalau dia sabar, dia dapat barokah, dapat rahmat, bahkan mendapat hidayat. Terkenal namanya di langit. Begitu terpukul oleh bencana, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman pada malaikatnya, buatkan sebuah istana untuk hambaku ini, dan beri mereknya Baitul Hamdi, rumah pujian, karena dia mendapat musibah, dia memujiku dengan ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, musibah bisa berarti tamparan. Dikasih ingat, nggak ingat, dikasih ingat nggak berubah, kasih ingat nggak berubah, kasih ingat nggak berubah, ditampar. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ini dalam surah Ar-Rum ayat 41. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Bukan salah pejabat, bukan salah siapa-siapa, bukan salah rakyat, salah semua manusia di negeri itu. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Sekarang orang berani melanggar hukum, merasa nggak salah. Hubungan seks sesama jenis itu tidak salah, asal suka sama suka boleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan hak asasi. Itu bukan hak asasi, itu pelanggaran norma agama, pelanggaran hukum agama, dan pelanggaran hukum adat, serta pelanggaran hukum negara. Paham? Saya nggak mau sholat, itu hak asasi saya. Bukan, Anda mengaku Islam, Anda nggak mau sholat, itu melanggar hukum agama. Anda disebut fasik, durhaka kepada Allah. Anda ngaku Islam tapi Anda berzina. Berzina kan suka sama suka. Berzina itu suka sama suka, tapi suka sama suka itu namanya fahsya, dosa besar. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan kau dekati zina, zina itu fahsya. Apa itu fahsya? Dosa besar yang merugikan diri sendiri. Kalau zina itu memang mau sama mau, namanya zina. Kalau satu nggak mau satu mau, itu namanya pemerkosaan, bukan zina namanya. Mungkar, dalam bahasa Arabnya mungkar. Dikasih tahu nggak mau, kasih tahu nggak mau, maka telah rusak kedudukan semua benda-benda di darat dan di laut ini karena ulah tangan manusia. Maka Allah katakan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Kami tamparkan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Hutan digunduli, datang banjir. Bukan main-main. Dipangkas seluruh hutan, ditutupin semua lubang-lubang air, sawah-sawah, rawa-rawa dijadikan gedung-gedung. Datang banjir bandang. Berzina sembarangan, datang penyakit AIDS. Tidak mau bayar zakat, datang kemarau panjang. Ditampar supaya la'allahum yarji'un, supaya mereka mau tobat. Tapi kalau mereka sudah ditampar berkali-kali tidak mau tobat, datang yang ketiga, pemusnahan. Bencana bisa menjadi pemusnahan. Wa im min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Berapa banyak negeri di dunia ini yang kami kiamatkan sebelum kiamat benarnya terjadi. Sebelum kiamat yang sebenarnya terjadi, berapa banyak negeri yang kami kiamatkan. Lihat kaum Ad, tiap hari olahraga, badannya keker, bisa nyabut pohon korma dengan sebelah tangannya. Tapi mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebentar saja. Kaum Samud, mereka buat istana di gunung, gunung dipahat jadi istana-istana, tidak mungkin terbang oleh angin. Mereka lupa ketika angin ribut datang, pintunya jebol karena pintunya dari kayu. Mereka disedot, diangkat ke langit 7 hari 8 malam, dibanting dalam keadaan busuk, mati. Dimusnahkan. Di Eropa ada satu gunung Vesuvius namanya. Waduh, ada satu kota yang sangat mewah dan kaya waktu itu namanya Pompei. Mereka penghasil anggur yang besar-besar. Mereka saking sejuknya, saking makmurnya, mereka buat gedung-gedung dengan drainase yang modern, jalan yang modern. Seluruh orang Eropa datang ke situ berlibur. Mereka sediakan tempat pelacuran.
Perempuan dengan perempuan boleh, laki-laki dengan laki-laki boleh, laki-laki dengan perempuan boleh, jinah masal boleh, semua boleh. Datang pendeta mereka memberi dakwah, jangan, ini melanggar hukum kitab kita. Dipukuli orang itu, dibunuh orang itu pendeta mereka. Mereka tidak mau dengar ucapan-ucapan agama. Tiba-tiba satu hari gunung Vesuvius mengeluarkan lahar panas tanpa batuk-batuk. Biasanya gunung kalau meletus batuk dulu, gitu. Ini nggak batuk, tiba-tiba sup. Besok pagi Pompei hilang. Tidak ada lagi di dalam peta, hilang rata, ditimbun dengan lahar. Beberapa 1000 tahun kemudian, kurang lebih, dibongkarlah kota ini oleh arkeolog. Ternyata dapat gedung-gedungnya masih utuh. Di dalam gedung-gedung itu dapatlah patung-patung manusia dalam posisi-posisi sedang berzina. Ada laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan, rame-rame massal dengan anak-anak. Patung-patung itu bukan patung yang dibuat, tapi manusia yang asli, yang ketika itu dibalut oleh lahar menjadi patung, tapi sebenarnya manusia asli dalam posisi berzina. Allah bisa hapuskan satu negeri dalam satu malam jika kita tidak mau tobat. Mari kita bertobat. Jadikan musibah dari Allah ini sebagai pengangkat derajat kita, penghapus dosa kita di masa lalu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang bertobat, dan Allah mencintai orang yang bertobat, insya Allah.